Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurmasita Azmi, kelas PBI A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi guru bahasa, terutama guru bahasa asing. Yang saya ambil dari sumber yang berjudul Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran yang diterbitkan oleh Muhammad Ilyas Ismail pada tanggal 1 Juni 2010. Baiklah, yang dimana pengertian kompetensi berasal dari bahasa Inggris yang itu competence. Maknanya sama dengan being competent, sedangkan competence sama artinya dengan having ability, power, authority, skill, knowledge, attitude, dan sebagainya. Dengan demikian, kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Jadi, kata kompetensi diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dalam kecakapan yang diisyaratkan. Lalu yang pertama, kompetensi guru. Yaitu kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Namun, kompetensi guru tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lama mengajar di sekolah. Pengembangan kompetensi merupakan suatu proses konsolidasi dalam memahirkan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai dominan kehidupan. Kompetensi guru berkaitan dengan guru yang profesional adalah guru yang kompeten, berkemampuan. Ciri-ciri guru yang profesional yaitu pertama, memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan tertentu agar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik melalui pendidikan dalam jabatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kedua, standar kompetensi sesuai dengan tuntutan kinerja sebagai guru profesional. Ketiga, sertifikasi dan lisensi sebagai tanda kewenangan melaksanakan tugas sebagai guru profesional. Keempat, kode etik guru yang mengatur perilaku guru sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Yang kelima, pengakuan masyarakat yang menggunakan jasa guru melalui pemberian kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, dan status hukum yang lebih baik yang dibandingkan ketika guru masih dianggap sebagai suatu pekerja vokasional. Dan yang keenam, organisasi profesi guru yang mewadahi anggotanya dalam mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan serta pengembangan profesional guru. Yang kedua, kompetensi pedagogik, yaitu pedagogik mempunyai arti ilmu pendidikan. Kompetensi pedagogik merupakan suatu performansi atau kemampuan seseorang dalam bidang ilmu pendidikan. Untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki kompetensi pedagogik. Depdiknas, pengetahuan dan pemahaman yang harus dimiliki seorang guru sebagai profesional kependidikan meliputi A. Peserta didik, B. Teori belajar dan pembelajaran, C. Kurikulum dan perencanaan pengajaran, D. Budidaya dan masyarakat sekitar sekolah, E. Filsafat dan teori pendidikan, F. Evaluasi, G. Teknik dasar dalam pengembangan proses belajar, H. Teknologi dan pemanfaatannya dalam pendidikan, I. Penelitian, J. Moral, etika, dan kaidah profesi. Lalu ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan sesuai dengan keahlian seorang guru menyampaikan sesuatu sesuai keahliannya kepada peserta didik dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. Seorang guru harus memiliki kompetensi profesional dalam bidang keahliannya. Seorang guru memiliki kompetensi profesional bila guru tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar di bidangnya. Adapun beberapa disiplin ilmu dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang guru meliputi A. Penguasaan bidang studi materi atau pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Dan B. Memilih mengembangkan kurikulum atau
silabus sesuai standar, kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang dapat dilampaui. Keempat, profesi kepribadian atau kompetensi kepribadian, yaitu merupakan suatu masalah yang abstrak yang hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seorang atau seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Kompetensi kepribadian merupakan suatu performansi pribadi atau sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru. Berdasarkan kompetensi tersebut, seorang guru harus A. bertindak secara konsisten sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. B. Penampilan diri sebagai pribadi mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. D. Mempunyai rasa bangga menjadi guru, bekerja mandiri, mempunyai etos kerja, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang tinggi. E. Berperilaku yang jujur dan disegani. F. Mampu mengevaluasi diri dan kinerja secara kontinu. G. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan belajar dan berbagi sumber ilmu. Dan H. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kelima, kompetensi sosial, yaitu pendidikan menyebut kompetensi sosial itu sebagai social intelligence atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 9 kecerdasan: logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, alam, dan kuliner. Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang, hanya mungkin beberapa di antaranya menonjol dan yang lain biasa saja atau kurang. Uniknya, beberapa kecerdasan tersebut bekerja secara terpadu dan simultan ketika seorang berpikir dan mengerjakan sesuatu. Dan yang keenam yaitu kompetensi guru bahasa dalam terutama guru bahasa asing, yaitu di mana prosedur pengembangan model evaluasi internal kompetensi guru bahasa Inggris SMA terdiri dari 5 tahap. Tahap-tahap tersebut yaitu pendahuluan, pengembangan, validasi, uji coba, dan finalisasi produk. Tahap pertama adalah studi pendahuluan. Tahap ini merupakan tahap investigasi awal dari kajian teori. Ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi mengenai praktik evaluasi kompetensi guru bahasa Inggris SMA yang berlaku selama ini dan mengkaji mengenai kompetensi guru bahasa Inggris. Tahap kedua adalah pengembangan produk awal yang dikembangkan, yaitu model XGBE, instrumen dan panduan penggunaan model XGBE. Model XGBE adalah serangkaian prosedur langkah-langkah yang dilakukan dalam menilai kemampuan guru bahasa Inggris SMA. Tahap ketiga adalah validasi. Validasi terhadap hasil produk pengembangan melalui panel ahli expert judgment dilakukan 4 kali, yaitu validasi oleh teman sejawat 1 kali, validasi oleh pakar 1 kali, dan validasi oleh praktisi 2 kali. Validasi dilakukan dengan FGD, Focus Group Discussion. Validasi teman sejawat menghadirkan mahasiswa dan di lingkungan pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang berasal dari beberapa daerah. Tentu saja pelaksanaan FGD adalah untuk memperoleh masukan dari peserta mengenai petunjuk penggunaan instrumen, draft instrumen, dan model XGBE. Lalu selanjutnya validasi persamaan oleh praktisi dilaksanakan di Kota Palaupo dan mengundang guru-guru bahasa Inggris SMA, pengawas guru bahasa Inggris, dan kepala sekolah. Validasi kedua dari praktisi dilaksanakan di Kabupaten Luwu. Validasi praktis ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai draft model XGBT. Tahap keempat yaitu uji coba, terdiri atas uji coba keterbacaan dan uji coba empirik. Uji coba keterbacaan bertujuan untuk memperoleh penilaian dari para pakar dan praktisi mengenai kejelasan model XGBE, kejelasan buku panduan penggunaan model XGBT tersebut. Dan yang terakhir, kelima, tahap finalisasi produk, yaitu tahap ini merupakan langkah terakhir dalam studi pengembangan bahasa Inggris.